Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Berbicara tentang perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sebagian teori-teori tentang perubahan sosial bersifat khusus dan terperinci pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat atau institusi. Dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda dengan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lainnya. Contohnya seperti dulu ketika petani ingin membajak sawah, dia menggunakan kerbau. Seiring berjalannya waktu, petani menggunakan traktor untuk membajak sawah-sawahnya. Perubahan sosial terjadi pada beragam struktur sosial secara cepat maupun lambat. Proses perubahan sosial tidak terjadi secara otomatis dan memiliki mekanisme tertentu, melainkan karena adanya suatu tujuan tertentu. Kecepatan perubahan sosial dapat bersifat revolusioner maupun evolusioner, di mana revolusioner ini berpengaruh besar terhadap masyarakat, sedangkan evolusioner ini dia perubahan yang berubah dalam skalanya itu berangsur-angsur. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat, dan mereka itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi, tidak semua gejala sosial dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Gejala yang dapat mengakibatkan perubahan sosial memiliki ciri-ciri, antara lain: 1. Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tersebut akan diikuti dengan perubahan lembaga-lembaga sosial lainnya. Jadi lembaga-lembaga sosial lainnya ini akan berubah juga ketika ada satu lembaga yang berubah. Jadi mereka bekerja sama. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Jadi, intinya, perubahan sosial itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu warga yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di selang kumpulan kelompok dalam warga. Yang B, dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Di era globalisasi atau di era digital ini bertumbuh atau maju, teknologi itu semakin berjalannya waktu, hari ke hari, bahkan tahun ke tahun, di mana kita sendiri juga merasakan perkembangannya itu. Contohnya, dulu ketika kita ingin bertukar kabar dengan saudara kita yang jauh, yang beda provinsi, yang berbeda dengan kita
Kita bisa mengirim surat lewat kantor pos, tetapi kita harus menunggu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan kabar surat balasan bahwa semisal keluarga kita itu sehat, atau ada yang sakit, atau terkena bencana, dan lain sebagainya. Tetapi ketika di era teknologi yang sekarang, yang serba ada, yang serba canggih, kita bisa menanyakan dan mendapatkan jawaban dari saudara kita itu bahkan tidak sampai semenit. Kita sudah tahu saudara kita itu kabarnya seperti apa. Bahkan ketika kita ingin melihat wajah saudara kita yang jauh, yang berbeda tempat dengan kita bisa melakukan video call. Contohnya lagi, seperti halnya dulu ketika kita ingin pergi ke suatu tempat dengan menggunakan transportasi, kita pasti akan menaiki, kalau enggak ojek, angkutan umum, beca, dan lain sebagainya. Kita harus ke tempat pangkalan transportasi itu dulu, baru kita bisa menaiki transportasi tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang orang-orang ketika ingin berpergian menggunakan transportasi, mereka tidak perlu lagi jalan kaki panas-panas mencari angkutan umum, cari kanan, cari kiri, tetapi mereka bisa membuka aplikasi Grab atau ojol. Mereka bisa duduk manis sambil menunggu pesanan mereka itu, Grab mereka itu datang ke rumah mereka. Nah, keterampilan apa saja sih yang harus kita miliki sebagai peserta didik? Jadi, sebagai peserta didik, kita harus menguasai keterampilan untuk menyongsong perubahan sosial. Yang pertama, keterampilan dalam mengerti teknologi. Di masa seperti era 4.0 ini, teknologi sangat maju sehingga kita harus mengerti tentang iptek. Karena di era sekarang ini apa-apa semua sudah menggunakan teknologi, apalagi di dunia pendidikan ini. Teknologi itu sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini, yang sekarang kita rasakan seperti ini, belajar virtual, belajar online. Yang kedua, kreatif yang tinggi, yaitu di mana peserta didik rasa ingin tahu tentang sesuatu itu sangat tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mencari tahu tentang sesuatu tersebut. Jadi rasa ingin tahunya tinggi mengenai sesuatu itu. Yang ketiga, soft skill kelompok tinggi, di mana peserta didik tidak hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi peserta didik juga harus saling membutuhkan. Mereka mengkolaborasikan perbedaan-perbedaan mereka yang mereka miliki untuk dijadikan sebuah keterampilan agar mereka dapat maju bersama-sama. Yang terakhir, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Di masa pandemi COVID-19 menciptakan perubahan baru di berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan yang sekarang ini kita rasakan. Seperti contohnya kita tatap muka, sekarang menjadi online. Perubahan sosial ini terjadi seperti teori melingkar, yaitu teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dicegah atau direncana. Jadi teori ini berpendapat sesuatu ini tidak bisa kita rencanakan. Kita tidak pernah berpikir akan terjadi bencana seperti ini. Kita juga tidak minta-minta. Tapi karena ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi banyak berbagai perubahan yang terjadi. Perubahan proses kegiatan pendidikan salah satunya. Tersebut tentu saja mempengaruhi peserta didik, seperti contohnya borderless, di mana pembukaan internet tanpa batas. Jadi si guru ini tidak bisa memantau sampai mana anak-anak peserta didiknya itu membuka internet. Nah, di sini peran orang tua juga harus sangat ekstra, karena takutnya peserta didik ini membuka yang tidak sepatutnya mereka buka. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.